Ada satu kebohongan besar yang sering kita dengar tentang kesuksesan. Katanya, kalau kamu ingin berubah, kamu harus menunggu motivasi datang. Masalahnya, motivasi itu jarang datang. Dan kalau kita hanya bergerak saat termotivasi, hidup kita sering tidak bergerak kemana-mana. Coba kamu jujur sebentar. Berapa kali kamu merasa sangat termotivasi untuk berubah? Mungkin setelah menonton video inspiratif, setelah membaca buku, atau setelah mengalami kegagalan. Di momen itu, rasanya seperti hidup akan benar-benar berubah. Kita ingin mulai olahraga, mulai belajar hal baru, mulai memperbaiki hidup. Tapi beberapa hari kemudian, motivasinya hilang. Dan semuanya kembali seperti biasa. Bukan karena kita tidak punya niat baik, tapi karena kita terlalu mengandalkan motivasi. Padahal, orang-orang yang benar-benar konsisten dalam hidup jarang mengandalkan motivasi. Mereka mengandalkan sesuatu yang jauh lebih stabil. Itu adalah disiplin. Disiplin sering disalahpahami. Banyak orang mengira disiplin berarti memaksa diri melakukan sesuatu yang berat setiap hari. Padahal, disiplin sebenarnya jauh lebih sederhana. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap melakukan sesuatu, bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya. Dan itu hampir selalu terjadi tanpa motivasi. Kalau kamu perhatikan, sebagian besar hal penting dalam hidup sebenarnya tidak dilakukan karena motivasi. Orang pergi bekerja setiap hari bukan karena selalu termotivasi. Orang tua merawat anak bukan karena selalu merasa bersemangat. Orang yang menjaga kesehatannya tidak selalu bangun pagi dengan penuh motivasi. Mereka melakukannya karena sudah menjadi kebiasaan dan tanggung jawab. Ada satu hal penting di sini. Motivasi adalah emosi, disiplin adalah sistem. Emosi selalu naik turun, tapi sistem bisa berjalan bahkan ketika emosi tidak ada. Makanya, orang yang mengandalkan motivasi sering berhenti di tengah jalan, sementara orang yang membangun sistem bisa berjalan jauh. Ada alasan kenapa motivasi tidak bisa diandalkan. Otak manusia secara alami mencari kenyamanan. Ia selalu memilih jalan yang paling mudah dan paling cepat memberi kesenangan. Makanya menonton video terasa lebih mudah daripada belajar. Tidur terasa lebih nyaman daripada olahraga. Scroll media sosial terasa lebih ringan daripada membaca buku. Ini bukan karena kita malas. Ini karena otak kita memang dirancang untuk menghemat energi. Disiplin sebenarnya adalah cara kita melatih otak untuk tidak selalu mengikuti kenyamanan. Dan kabar baiknya, disiplin bukan bakat. Disiplin adalah kemampuan yang bisa dilatih. Seperti otot, semakin sering digunakan, semakin kuat. Coba bayangkan dua orang. Orang pertama hanya bekerja ketika dia merasa termotivasi. Kalau lagi semangat, dia produktif. Kalau lagi malas, dia berhenti. Orang kedua berbeda. Dia tidak selalu semangat, kadang malas, kadang lelah. Tapi dia tetap melakukan hal-hal kecil yang penting setiap hari. Belajar sedikit, bekerja sedikit, memperbaiki hidupnya sedikit. Dalam satu hari, perbedaannya hampir tidak terlihat. Tapi, dalam 1 tahun, orang kedua biasanya jauh lebih berkembang. Bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia lebih konsisten. Dan konsistensi jarang datang dari motivasi. Ia datang dari disiplin. Kalau kamu ingin mulai melatih disiplin tanpa bergantung pada motivasi, ada 3 cara sederhana yang bisa dicoba. 1. Buat target yang terlalu mudah untuk gagal. Kesalahan banyak orang adalah membuat target terlalu besar. Olahraga 1 jam, belajar 3 jam, membaca 50 halaman. Akhirnya terasa berat dan kita berhenti. Mulailah dari sesuatu yang sangat kecil.
5 menit belajar 10 push up, 1 halaman buku. Tujuannya bukan hasil besar. Tujuannya membangun kebiasaan muncul setiap hari. 2. Kurangi gesekan. Semakin sulit memulai sesuatu, semakin besar kemungkinan kita menunda. Misalnya ingin olahraga. Kalau sepatu olahraga sudah siap di dekat tempat tidur, memulai jadi lebih mudah. Kalau buku sudah ada di meja, membaca jadi lebih mudah. Disiplin sering bukan soal kemauan yang kuat, tapi soal lingkungan yang memudahkan kita memulai. 3. Fokus pada konsistensi, bukan kesempurnaan. Banyak orang berhenti karena merasa gagal satu hari. Padahal yang penting bukan tidak pernah gagal. Yang penting adalah selalu kembali lagi. Kalau hari ini kamu gagal, tidak apa-apa. Besok mulai lagi. Disiplin sebenarnya bukan tentang selalu sempurna, tapi tentang tidak pernah benar-benar berhenti. Kalau kita menunggu motivasi untuk berubah, mungkin kita akan menunggu sangat lama, karena motivasi datang dan pergi. Kadang ada, kadang tidak, tapi hidup terus berjalan, dan masa depan kita sebenarnya dibentuk bukan oleh hari-hari ketika kita sangat termotivasi, tapi oleh hari-hari biasa. Ketika kita tetap melakukan hal kecil yang benar, mungkin tanpa semangat besar, mungkin tanpa perasaan luar biasa, tapi tetap berjalan pelan-pelan. Karena seringkali yang membedakan hidup seseorang bukan bakat, bukan juga kecerdasan, tapi kemampuan sederhana untuk tetap berjalan. Bahkan ketika tidak ada motivasi, kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa gagal hanya karena tidak selalu termotivasi. Padahal sebenarnya tidak ada manusia yang selalu termotivasi setiap hari. Bahkan orang yang terlihat sangat disiplin pun sering merasa malas, sering merasa lelah, sering juga ingin menyerah. Perbedaannya bukan pada perasaan mereka. Perbedaannya ada pada keputusan kecil yang mereka ambil setiap hari. Mereka tetap melakukan hal yang perlu dilakukan, meskipun perasaannya tidak selalu mendukung. Dan mungkin disitulah letak kekuatan disiplin yang sebenarnya. Bukan pada hari-hari ketika kita penuh semangat, tapi pada hari-hari biasa ketika kita tetap mencoba sedikit lebih baik dari kemarin. Mungkin hanya satu langkah kecil, tapi langkah kecil yang terus diulang seringkali bisa membawa kita jauh lebih jauh dari yang kita bayangkan. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini tentang cara berpikir, uang, keputusan hidup, dan hal-hal kecil yang sebenarnya membentuk masa depan kita, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, karena setiap malam kita akan ngobrol tentang hal-hal sederhana yang kalau benar-benar dipahami, pelan-pelan bisa mengubah cara kita menjalani hidup hari demi hari. Sampai jumpa di video berikutnya.